Saya minta kepada ustadz-ustadz seperti Abdul Somad, tolong hentikan membuat fatwa-fatwa seperti fatwa dia tentang jihad. Mohon hentikan ini karena Islam tidak mengajarkan seperti itu. Anda kalau memang betul-betul menjadi ustadz, ajarkan kesejukan kepada umat. Jangan giring umat kepada aksi-aksi untuk melakukan kekerasan atas nama agama. Apapun ajaran Anda, apapun tafsir yang Anda pegang, tolong jangan giring kami kepada arah kebencian, caci maki, kekerasan yang justru ingin memberikan kebinasaan-kebinasaan kepada orang lain. Saya minta hentikan semua ini sebelum Anda sendiri kemudian menyesal karena Islam ini akan terpuruk karena fatwa-fatwa yang Anda keluarkan itu. Betul-betul ini akan menggiring umat kepada arah perpecahan dan pertikaian. Jangan kemudian atas nama tafsir-tafsir Anda sendiri, kemudian Anda memberikan anjuran-anjuran dan memberi penegas, legalisir terhadap umat untuk melakukan aksi-aksi. Mohon hentikan itu kalau Anda memang mengaku sebagai seorang pendakwah Islam. Ya seharusnya mitigasi kan sudah lama sebenarnya. Sejak awal pemerintahan ini kita sudah melakukan banyak sekali di BUMN itu terpapar. Di ASN juga banyak yang terpapar. Sebab itu pemerintah akan langkah-langkah. Tapi masih ada yang jebol satu kayak gitu kan. Diperbaiki lagi. Artinya apakah BUMN dinilai gagal atau lama ya Pak dalam mengawasi pegawainya? Satu lagi Mas. Ya mungkin aja. Diungkap oleh Densus di Bekasi beberapa waktu yang lalu. Ya ini 18 sudah kita amankan, beberapa tersangka kami tangkap. Adapun dipertanyakan tentang ucapan UAS, itulah mengapa saya menganggap cara beristidlalnya UAS bermasalah ini sebetulnya. Saya sih menyarankan daripada UAS mengklarifikasi pernyataannya, sebaiknya dengan berani kita mengakui ada kesalahan dalam berfatwa. Hanya ada mubalik ustadz, penceramah yang dengan mudahnya berfatwa, ini justru akan mempengaruhi orang awam dan sangat berbahaya sekali. Karena setiap kata-kata kita pasti ada pengikutnya. Satu orang telah diamankan dengan inisial DE, di mana pelaku ditangkap di wilayah Bekasi. Telah kami sampaikan bahwa saudara DE ini merupakan salah satu yang aktif melakukan propaganda di media sosial dengan memberikan motivasi untuk jihad melalui media sosial. Nah ini saat ini tersangka DE telah diamankan oleh Densus 88, kemudian Densus 88 anti teror Polri masih mendalami, masih mengembangkan kasus ini. Sebelum kami akhir, kami ingin melakukan himbauan sedikit jenderal ya tentang kewaspadaan. Jadi kita harus semakin meningkatkan kewaspadaan terhadap propaganda dan penyebaran konten radikal. Kemudian mengumpulkan segini banyak bahan-bahan atau alat-alat yang akan digunakan untuk persiapan yang dipicu oleh ideologi radikal tersebut. Nah, saya kira kerjasama dari Densus dengan berbagai pihak akan semakin diintensifkan untuk mencegah dan menangkal paham radikalisme. Apakah penceramah-penceramah seperti Abdul Somad menjadi rujukan umat mayoritas untuk melarang umat minoritas untuk beribadah? Apakah dengan begitu mereka bisa mendapatkan tiket untuk masuk surga? Para pemuka agama harus sadar bahwa menolak pembangunan gereja bukan saja bertentangan dengan konstitusi, tapi bertentangan dengan ajaran agama itu sendiri. Apakah penceramah-penceramah itu percaya bahwa melarang dan menghambat orang untuk beribadah, bahwa mereka bisa masuk surga? Publik pun langsung bersuara lantang. Cuma di Indonesia, gereja disegel, bak tempat maksiat. Jangan pakai alasan izin untuk menghalangi ibadah umat non-muslim, terutama umat minoritas yang beragama Kristen. Kalau izin belum lengkap, bantu lengkapi izinnya, bukan malah disegel. Jadi jelas kalau kita bandingkan dengan masalah izin, terjadi ketidakadilan antara umat minoritas dan umat mayoritas. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali musola di
tidak mempunyai izin. Umat mayoritas bisa membangun rumah ibadah tanpa izin. Ini berbanding terbalik dengan umat minoritas. Mau berdoa saja memerlukan izin. Membangun rumah ibadah minta izin pasti dipersulit, sesulit-sulitnya. Kita mau jujur, SKB 2 Menteri hanya berlaku bagi kaum minoritas saja. SKB 2 Menteri seringkali digunakan menjadi instrumen atau alat untuk menggebuk kaum minoritas, mengancam kebebasan beribadah. Mirisnya tidak terlihat semangat dan kesungguh-sungguhan dari Kementerian Agama dan pemerintah Indonesia untuk merevisi SKB 2 Menteri ini. Itu sebabnya saya mau mengajak melalui video ini, sama-sama kita berjuang untuk menegakkan konstitusi dengan tujuan utama merevisi kembali SKB 2 Menteri ini. Ya, saya tidak mau suatu saat anak saya ketika tumbuh dewasa masih harus berjuang untuk kebebasan beragama. Mari sama-sama bergandengan tangan berjuang untuk merevisi SKB 2 Menteri ini sehingga Indonesia menjadi rumah yang nyaman bagi semua golongan dan semua agama. Sebenarnya penegakan hukum di Indonesia ini untuk orang-orang intoleran itu sudah bagus, asal jangan pernah berpikir kalian minoritas. Kalau kalian tidak melaporkan, bagaimana bisa diproses? Nunggu sejuta umat bersuara, menyuarakan itu, tapi cuma komentar, tindakannya nggak ada. Bilangnya apa? Kita cuma minoritas. Itulah karena kalian tidak nasionalis, makanya kalian itu mengecilkan diri kalian sendiri. Kita ini punya hak yang sama di Indonesia, ya. Semua yang beragama itu mempunyai hak beribadah. Sejauh ini cuma teman-teman dari Dharmapala loh yang berani menuntut keadilan, bukan karena mereka minoritas, tapi karena mereka punya hak yang sama sebagai warga negara Indonesia. Apakah dalam prosesnya teman-teman Dharmapala itu lancar-lancar saja? Tidak. Kasusnya pernah ditolak dengan alasan laporannya sudah ada atau sudah ada yang melaporkan. Tapi mereka terus kawal, terus kekeh. Akhirnya mantan Menteri Roy Suryo bisa dimasukkan ke penjara atas dasar penghinaan terhadap lambang-lambang agama. Apalagi ini yang menyetop orang beribadah, bukan siapa-siapa pula. Terus kenapa alasannya kalian tidak mau bersuara? Kalian tidak mau melakukan, kalian tidak mau melaporkan. Kenapa? Bersatu, berbuat. Jangan cuma diam. Mengenai kebebasan beribadah dan kebebasan beragama. Beragama Kristen, Katolik, Hindu, Konghucu, hati-hati, ini memiliki hak yang sama dalam beribadah. Beragama dan beribadah itu dijamin oleh konstitusi kita, dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 29 Ayat 2. Dandim, Kapolres, Kapolda, Pangdam harus ngerti ini. Jari, Kejati, FKUB misalnya, apakah tidak memperbolehkan membangun tempat ibadah? Hati-hati loh. Konstitusi tidak boleh kalah dengan kesepakatan. Karena saya lihat masih terjadi. Kadang-kadang saya berpikir sesusah itukah orang yang akan beribadah. Sedih kalau kita mendengar. Bagaimana dalam agama Islam seorang muslim karena jabatannya dia memberi izin berdirinya rumah ibadah seperti kelenteng, gereja, dia dapat dosa jariah mengalir terus sampai hari kiamat. Setiap berbunyi teng teng bisa dibelangkung malaikat, teng kelompang, teng kelompang, teng kelompang, teng kelompang. Rasakanlah tuh, rasakan. Ini udah banyak ini apa? Kalian kumpulkan aja lah. Kalian aja masuk surga. Rame-rame kalian menghina kami, menjolimi kami. Silakan. Ibadah cuma berapa menit. Ini kan kami bukan gereja ini, Pak. Namanya orang Nasrani itu ibadah di gereja, bukan di tempat lain. Terus? Ini kalau ibu bilang ini bukan gereja, berarti itu nggak sah ibadah di sini. Nggak masalah. Bapak mau sah atau enggak? Tuhan kami yang tahu, Pak. Kami ini keberatan. Ruginya Bapak apa? Apa Bapak ruginya? Takbir, tolak gereja. Didukung oleh wali kota, wakil wali kota, dan MUI. Hebat juga itu Cilegon. Takbir, tolak gereja. Kelompok-kelompok intoleran inilah yang disebut kadrun. Ini orang-orang yang mabuk agama sesungguhnya. Penolakan pembangunan gereja contohnya.
apakah terus Anda itu dijamin masuk surga gitu loh? Saya tuh kadang-kadang mikir ya, sok agamis, yang sok pintar, yang memiliki kunci surga, yang punya 72 bidadari. Emang ada salah apa kalau di sana dibangun gereja? Emang ada dampak buruk apa kalau di sana dibangun gereja? Orang Kristen itu sembahyang itu tidak berisik. Tapi kalau Islam ya berisik. Maaf nih, saya juga Islam, maaf. Kita omong kasarnya aja ya. Kita orang Islam pakai toa ya, kedengaran kemana-mana. Orang Kristen biasa aja mendengarnya. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia ya, bukan keadilan seluruh bangsa Islam, bukan ya. Jadi kalian tanam tuh betul-betul para ulama-ulama jahanam tuh. Sumbernya atau dalang dibalik pelarangan pendirian rumah ibadah adalah MUI. MUI membuat surat yang mana melarang sebenarnya pendirian ibadah ini. Kalian takut kalau misalnya ada rumah ibadah agama lain di lingkungan kalian, kalian takut pindah agama. Berarti kalian nggak yakin dong sama agama kalian. Kalau misalnya ada orang-orang yang nggak suka hidup berdampingan dengan umat agama lain, saya bingung nabinya siapa? Nabinya siapa? Coba jelasin ke saya. Tidak boleh membangun gereja di dalam Islam. Nah, hadis ini yang sering dikutip. Kalau ada orang bikin gereja dihancurin. Kalau ada orang bikin gereja dilarang. Karena pakai hadis itu. Mengapa tidak mendapatkan izin? Karena masih ada paham, Bu, bahwasanya nggak boleh ada rumah ibadah orang agama lain di dekat di lingkungan orang Islam. Jangan berteman kecuali mukmin. Kenapa? Karena berteman dengan non-muslim itu pelan-pelan menggerus iman kita sama Allah. Kalau bisnis tidak apa-apa. Jadi kalau jalan-jalan sama orang yang tidak jelas itu, kafir misalnya dia non-muslim, itu tidak baik. Jadi kalau ngejak orang makan itu orang yang apa? Yang bertakwa kepada Allah. Karena kalau dia tidak bertakwa kepada Allah, nanti kekuatan dari gizi makanan yang masuk ke badan si orang tadi itu akan membuat dia terbantu untuk maksiat. Kita lupa bahwa dia ada jelek yang sangat besar. Dia tidak mau dengan Tuhan kita. Itu jelek itu, walaupun dia ganteng atau bersih ini kayak apa. Kenapa? Karena mengurangi iman kita. Makanya Rasulullah mengatakan, la tusahib, ojo jangan berteman dengan orang kafir. Inilah akhlak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini mesti kita jangan balik lagi ke zamannya abad ke-6 ke-7 gitu loh. Itu nggak tahu goblok atau sinting gitu, saya juga nggak tahu. TV itu dikatakan para ulama haram. Maka usulan anak kepada antum-antum yang punya TV, buang tuh TV, bahaya. Bagaimana hukumnya musik dulu kan? Saya katakan haram. Surah 26 As-Sighat 31 ayat 6 dulu kan udah dibacakan. Dari mana musik itu? Dari gereja. Musik bagian ibadah Kristen. Makanya sekarang mereka nyanyi, Pak. Haleluya, puji Tuhan. Sorga. Kapan musik masuk Islam? Pernah nggak musik mualaf? Itu permainan syaitan. Jual beli musik haram, duitnya haram. Jual beli alat musik, gitar, piano haram, duitnya haram. Penyanyi dapat duit dari nyanyian haram karena Allah mengharamkan nyanyian musik. Setan masuk lewat musik, maka lagu yang selalu kita dengar itu akan terngiang-ngiang terus di telinga. Pas kita mau tidur datang dia. Lagu terngiang-ngiang. Maka jangan dengarkan musik. Itulah yang ditempelkan salib di belakang ambulan. Kalau masjid kita punya ambulan, balik dari sini ambil pilok. Pilok itu lambang yang ada di ambulan. Ganti dengan bulan sabit. Orang kafir itu di neraka. Dimaksud patung Yesus Kristus, patung Brahma, Hindu Siwa, patung semua patung itu jadi bahan bakar neraka. Nanti membakar orang yang menggambarnya. Apakah ini adalah Tuhan, Bapak sekalian? Tidak, ini bukan Tuhan. Kalau dia punya tangan kayak manusia, tangannya 4. Kalau gitu kalau ada barangnya 8 gimana? Tambah lagi tangannya. Apakah ini adalah Tuhan, Bapak sekalian? Kalau ada yang bilang ini adalah Tuhan, tanya Tuhannya yang mana? Yang kiri atau yang kanan? Dia ketawa terus dan dia sejahtera karena itu dia makan terus seluruhnya. Agama Kristen Tuhannya sudah mati di kayu salib. Ka'bah itu apa? Ka'bah patung, tembok. Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus
Mereka menyatakan bahwasanya kesibukan penduduk surga itu memecahkan keperawanan para bidadari. Ternyata ini kesibukan mereka. Bagaimana mereka tidak sibuk? Sementara bidadari yang Allah siapkan bagi mereka sangat luar biasa, indah, cantik, dan moleknya. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Biar jenderal 100 bintang. Kalau kafir kau ke neraka. Tidak ada urusan. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dalam. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa. Tangkap terornya dan seluruh jaringannya mulai dicari. Nah, kalau soal dananya nanti nunggu BPK dulu. Apakah itu dana negara atau dana masyarakat yang disalurkan? Saya tidak mengikuti kalau soal dana. Ya seharusnya mitigasi kan sudah lama sebenarnya. Sejak awal pemerintahan ini kita sudah menemukan banyak sekali di BUMN itu terpapar. Di ASN juga banyak yang terpapar. Sebab itu pemerintah akan langkah-langkah. Tapi masih ada yang jebol satu kayak gitu kan. Jadi perbaiki lagi. Artinya apakah BUMN dinilai gagal atau lama ya Pak dalam mengawasi pegawainya? Lagi mas. Ya mungkin aja dari sudut ideologis ya. Diungkap oleh Densus di Bekasi beberapa waktu yang lalu. Ya ini 18 sudah kita amankan, berapa tersangka kami tangkap, dan ini yang perlu kami jelaskan rekan-rekan sekalian, bahwa modus operandinya adalah tersangka teror yang diungkap oleh Densus ini menerima beberapa senjata melalui e-commerce, penjualan online. Membuka mata kita semua ya bahwa ternyata kelompok-kelompok ini yang notabene justru mentogutkan negara ini, mengharamkan Pancasila, ternyata mereka ini justru bekerja dari negara ini. Tapi inilah peringatan buat kita semua bahwa profiling saja tidak cukup untuk melakukan rekrutmen terhadap badan usaha atau lembaga milik negara ini. Perlu assessment yang lebih dalam kepada mereka yang ingin direkrut menjadi karyawan baru. Bahkan saya mengusulkan ini teguran juga dari seluruh anak bangsa ini ya kepada Kementerian BUMN untuk melakukan assessment terhadap semua karyawan yang ada di kementerian, lembaga atau badan usaha milik negara. Coba bayangkan, ini baru satu saja dengan alat bukti yang berupa belasan pucuk senjata. Coba bayangkan kalau mereka ini punya jaringan yang sangat kuat dan kalau mereka ini menguasai berbagai badan usaha milik negara yang bergerak di sektor penerbangan, apalagi ini perkereta apian, dan tolong dicatat, tersangka DE ini bekerja di bagian langsir, coba bayangin. Artinya bisa saja mereka melakukan sabotase atau teror di lingkungan pekerjaannya. Soal pengembangan hal-hal yang lain, siapa penjualnya, siapa yang menyediakan senjatanya, pendanaannya siapa, ini pasti sedang dalam pendalaman. Makanya Densus 88 yang saya tahu hari ini bekerja sama dengan Polda Metro Jaya untuk melakukan pengembangan karena nantinya akan ada pidana umum dan ada pidana teror. Kalau ada kelompok pemasok, misalnya ada orang-orang yang menjual tapi punya ideologi teror yang sama, pasti akan diseret dengan undang-undang teror. Kalau melihat pola kerjanya tersangka DE ini, dia memang bergerak di media sosial. Interogasi yang dilakukan oleh pihak Densus, saya dapat bocoran dari teman-teman dari Densus bahwa dia ini memang berniat melakukan amalia sendiri, mengumpulkan senjata sendiri, dan dia sudah siap. Tujuan dia ini adalah berangkat ke Suriah, tapi dia memahami berbagai hambatan untuk berangkat ke Suriah, sehingga akhirnya opsi B, opsi C yang dia lakukan, menyerbu markas Brimob atau markas TNI untuk masuk surga secara otomatis dengan melakukan penyerangan terhadap kantor-kantor polisi dan TNI yang dianggap simbol togutnya Indonesia. Nah ini
Ini adalah pola lain bagaimana orang yang sudah terpapar ideologi dengan pola-pola pembodohan-pembodohan yang menggunakan ajaran-ajaran agama. Berbagai ideologi kekerasan ini menunggangi agama supaya kejahatannya terlihat terhormat. Dia betul-betul berusaha menjadi ideolog dan berusaha untuk mempengaruhi orang lewat media sosial dengan cara menunjukkan militansinya melalui senjata-senjata yang dia punya. Ini ada satu dari sekian ribu karyawan yang menurut saya kita tidak boleh diam. Kalau hanya sebatas profiling saja, saya kira tidak cukup. Harus betul-betul dilakukan assessment secara mendalam terhadap pemahaman ideologi terhadap setiap orang yang ingin bekerja di lembaga-lembaga atau badan usaha milik negara. Kita tidak boleh terlalu menyimplifikasi persoalan ini. Nanti betul-betul nanti lembaga negara ini justru diisi oleh orang-orang yang punya niatan jahat terhadap negara ini sendiri. Densus punya alat itu dan dipakai oleh Akademi Kepolisian di Semarang. Tapi ya selama ini yang saya tahu memang Densus tidak pernah dilibatkan di dalam rekrutmen terhadap karyawan-karyawan BUMN selama ini. Jumpa lagi dengan saya di channel Jonas Leong. Sebelum kita membahas tentang penutupan atau penyegelan gereja, terima kasih banyak buat kalian yang sudah like dan subscribe di channel Jonas Leong. Menurut kalian kenapa ada keinginan untuk menutup dan mengganggu rumah ibadah agama minoritas, terutama umat Kristen? Apa alasannya? Apakah penceramah-penceramah seperti Abdul Somad menjadikan rujukan umat mayoritas untuk melarang umat minoritas untuk beribadah dan melarang untuk mendirikan rumah ibadah seperti gereja? Apakah dengan begitu mereka bisa dapat tiket untuk masuk surga? Tuliskan pendapatmu. Baru-baru ini terjadi penyegelan gereja. Publik pun langsung bersuara lantang. Cuma di Indonesia, gereja disegel, bak tempat maksiat. Diketahui bahwa gereja tersebut disegel dan tidak boleh digunakan lantaran tidak memiliki surat izin dari RT dan RW setempat. Menurut publik, Presiden Jokowi sudah menyampaikan jika hak beribadah umat beragama dilindungi oleh konstitusi. Jadi jangan sampai konstitusi kalah dengan Pak RT dan Pak RW. Lebih lanjut, publik mengatakan bahwa kebiadaban penyegelan rumah ibadah ini harus dihentikan sekarang juga karena sudah melanggar konstitusi. Jangan pakai alasan izin untuk menghalangi ibadah umat non-muslim, terutama umat minoritas yang beragama Kristen. Kalau izin belum lengkap, bantu lengkapi izinnya, bukan malah disegel. Kepala daerah seharusnya menegakkan konstitusi dan menjamin kebebasan beribadah bagi warganya. Malah ada pemimpin daerah yang melakukan penolakan terhadap gereja. Ini bertentangan dengan konstitusi dan melukai semangat keberagaman dalam kehidupan bersama di negeri yang beragam ini. Padahal jelas dalam SKB 2 Menteri bab 1 pasal 3, orang Kristen yang mau bikin rumah-rumah doa di rumah atau di ruko tidak perlu meminta izin. Pembubaran selalu menggunakan alasan izin. Saya pikir tidak usahlah menggunakan alasan izin, karena ada puluhan ribu musola di Jawa Barat dibangun tanpa menggunakan izin. Bagaimana di seluruh Indonesia? Mungkin ada ratusan ribu hingga jutaan masjid di Indonesia tidak memiliki izin. Jadi jelas kalau kita bandingkan dengan masalah izin, terjadi ketidakadilan antara umat minoritas dan umat mayoritas. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali musola yang tidak mempunyai izin. Umat mayoritas bisa membangun rumah ibadah tanpa izin. Ini berbanding terbalik dengan umat minoritas. Mau berdoa saja memerlukan izin. Membangun rumah ibadah, meminta izin, pasti dipersulit, sesulit-sulitnya. Lagi pula dalam SKB 2 Menteri bab 1 pasal 3, di sana disebutkan bahwa rumah-rumah doa seperti rumah atau ruko tidak perlu meminta izin. Jadi jika umat minoritas seperti orang Kristen yang mau bikin rumah-rumah doa di rumah atau di ruko, tidak perlu meminta izin. Apa yang dilakukan oleh Gibran sudah betul. Pada pasal 13 dan pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (TPM) nomor 9 dan 8 tahun 2006 mengamanatkan kepala daerah untuk memberikan izin, sementara sebagai bentuk fasilitasi negara dalam mencarikan solusi pendirian rumah ibadah. Jadi di sini pemerintah harusnya membantu dan memfasilitasi dalam mencarikan solusi pendirian rumah ibadah. Masyarakat harus dididik untuk saling menghargai hak beribadah masing-masing umat.
penindasan terhadap hak beribadah umat Kristen sudah berlangsung terlalu lama dan sudah saatnya untuk dihentikan. Pemerintah pusat harus bertindak cepat sebelum semuanya terlambat. Para pemuka agama harus sadar bahwa menolak pembangunan gereja bukan saja bertentangan dengan konstitusi, tapi bertentangan dengan ajaran agama itu sendiri. Apakah penceramah-penceramah itu percaya bahwa melarang dan menghambat orang untuk beribadah, bahwa mereka bisa masuk surga? Menurut kalian, kenapa ada keinginan untuk menutup dan mengganggu rumah ibadah agama minoritas, terutama umat Kristen? Apa alasannya dan kenapa ini semua terjadi? Apakah penceramah-penceramah seperti Abdul Somad menjadi rujukan umat mayoritas untuk melarang umat minoritas untuk beribadah? Apakah dengan begitu mereka bisa mendapatkan tiket untuk masuk surga? Begitu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang warga yang menyegel gereja. Apa pendapatmu? Dan tuliskan pendapatmu kenapa banyak sekali warga yang senang sekali melakukan penyegelan atau pelarangan terhadap gereja. Jika kalian suka dengan video yang saya sampaikan, pastikan Anda semua menekan like di video ini. Dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan info dari channel Jonas Leong.